sebenarnya kebahagiaan ini mau dipersembahkan untuk orang tua. Karena ya output dari perjuangan seorang anak itu adalah persembahan untuk orang tua sebenarnya. Tapi karena saya tidak bisa persembahkan untuk orang tua secara langsung, jadi rasanya kayak perjuangan saya tidak tuntas. Karena ya semua orang kan pengen hadirkan orang tuanya di sini, tapi karena orang tua saya agak jauh, terus karena kekurangan masalah finansial, jadi agak sulit untuk didatangkan. Orang tua juga motivasi saya minta maaf karena kami tidak bisa hadir, tapi yakin dan percaya bahwa kami selalu dekat dengan Ananda. Anggap saja bahwa kami ada di sana. Jadi motivasinya seperti itu. Siap Ibu, saya sudah terbiasa hidup-hidup seperti ini. Bapak-bapak Ibu sekalian, barusan istri saya ngasih hadiah kepada para Perempuannya aja. perwira wanita. Saya juga sudah ngasih loh ini. Coba kita cek. Coba bisa ditunjukin. Nah, itu dia. Perkenalkan, nama saya Sahril Zakaria. Alhamdulillah sudah mengikuti pendidikan sampai selesai dengan pangkat Letnan 2. Saya asli dari sebuah desa yang terpencil di Nusa Tenggara Timur, namanya Desa Kalikur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Buya Suri. Desa yang sebenarnya cukup terpencil dari Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Kalau orang tua dari bapak itu petani. Di sana juga bukan petani yang berpenghasilan, tapi petani jagung yang musim panennya setahun sekali, kalau musim hujan Pak. Terus untuk tambahan lainnya itu bapak kuli bangunan. Jadi kalau ada bangunan kayak perbaikan sekolah atau ada yang mau bangun rumah, biasa dipanggil untuk bangunkan rumah. Jadi dulu saya waktu masih di sana juga, SMA sering bantu bapak kalau ada proyeknya. Bantu-bantu untuk angkat-angkat semen, campur semen dengan pasir begitu Pak. Jadi kuli. Siap. Jadi untuk ibu rumah tangga biasa, tapi dia biasa tambahannya tenun. Di sana itu kain tenun Pak. Nah itu rutinitasnya ibu. Selain masak, kain tenun untuk antisipasi itu Pak. Siap, di situ belum. Saya bisa hidup mandiri itu setelah tinggalkan rumah. Saya dulu pas selesai SMA, itu saya sudah tahu diri Pak, bahwa saya ini tidak bisa lanjut kuliah. Karena saya tahu persis keadaan keluarga waktu itu. Akhirnya saya memutuskan untuk ke Makassar. Kebetulan di Makassar itu juga ada saudaranya moyang yang memang sudah lama jadi guru ngaji di Makassar. Jadi dia itu ngajar ngaji anak-anak dosen. Saya sampaikan ke Bibi itu bahwa saya kesini bukan kuliah, tapi sama cari kerja. Kira-kira Bibi punya kenalan atau apa yang bisa bantu saya untuk kerja. Jadi dia bilang, saya punya anak murid ini orang tuanya punya konter, dia lagi cari orang untuk jaga konter.
Kalau kau mau saya besok saya bawa ke sana. Jadi oh ya boleh. Jadi saya itu prinsip kemarin lah, apapun yang penting bisa kerja dulu. Nah, kerja selama 1 tahun. Dengan harapan saya bisa nabung, tahun depan bisa kuliah. Nah, saya tes pertama itu di kampus di Unhas, karena kampus yang agak terkenal di Makassar itu Unhas, tapi tidak lolos. Terus saya coba lagi di UNM, tidak lolos juga, karena saya kemarin itu rencananya adalah kampus negeri yang saya tembak karena SPP-nya agak murah. Kalau kampus swasta kan ada uang pembangunan lain sebagainya om. Akhirnya di Unhas juga tidak lolos, UNM juga tidak lolos. Jadi saya waktu itu saya berniat untuk mau pulang kampung. Pas saya mau pulang, ada senior yang di sana, dia sampaikan, kalau kau mau tidak kuliah di kampus UIN, negeri juga. Saya bilang, oh ada lagi kampus negeri di sini selain 2 itu, ada. Akhirnya dia kasih saya brosur, saya daftar di kampus UIN. Saya daftar, selesai ikut tesnya, langsung pulang kampung Pak, saya belum tahu hasilnya. Nah, sampai di kampung, tapi ditelepon untuk katanya lolos di jurusan pendidikan bahasa Arab. Akhirnya saya harus kembali untuk registrasi ulang. Ya saya harus kembali, akhirnya kuliah di kampus UIN. Nah, saya kuliah waktu itu Pak, saya kuliah tapi masih kembali kerja di konter itu. Jadi saya kerja selama 4 semester itu, kuliah sampai 4 semester itu sambil kerja di konter. Saya kan masuk 2015 kuliah Pak. Terus 2015 itu juga saya daftar masuk di taekwondo Pak, di UKM di kampus. 2016 itu sudah bergelut di dunia atlet. Setiap bulan kita dapat ya honor sedikit Pak. Jadi saya merasa ya kehidupan saya tertolong dari taekwondo. Dari situ juga saya bisa biayai adik saya yang dibawa saya ini Pak. Adik Rashid yang saya urus dia di UIN, yang sampai sekarang juga sudah semester akhir mau selesai Pak, itu di bawah tanggung jawab saya Pak. Itu pun dari sumber dari taekwondo tadi Pak. Sebenarnya untuk niat ke TNI itu tidak terlalu besar Pak. Masa ada tapi tidak terlalu besar. Saya waktu itu Pak, saya dapat brosur yang dikirim sama senior saya di UKM di taekwondo. Itu saya dapat 2 hari sebelum penutupan. Jadi penutupan itu tanggal 29, saya dikirim brosur itu tanggal 27. Dia bilang sama saya Pak, dia bilang, Dek tidak mau daftar perwira karir. Saya bilang, apa itu Kak? TNI Dek. Jadi pakai ijazah S1. Jadi saya lihat dulu Kak, ada tidak jurusanku di situ. Saya lihat turun Pak, oh ternyata ada Pak, dari bahasa Arab juga ada. Selesai semua seleksi sampai di ini tinggal menunggu pengumuman. Nah waktu itu pengumumannya agak lama Pak, sekitar 1 bulan lebih. Jadi harapan saya ke TNI itu sudah mulai kayak pupus, kayaknya tidak lolos ini. Apalagi diisukan biasa kalau masuk TNI itu harus punya keluarga, kayak isu-isu itu biasa harus punya keluarga, harus ada uang lain sebagainya. Jadi saya bilang, saya ini tidak punya keluarga TNI, saya juga tidak punya banyak uang, kira-kira bisa lolos tidak? Jadi harapan itu semakin kikis. Sebelum pengumuman itu saya naik gunung, targetnya saya naik gunung sebelum pulang kampung. Nah, saya naik gunung itu ternyata malamnya itu adalah pengumuman hasil untuk lolos pusat. Nah, jadi pengumuman itu saya masih di atas gunung Pak. Setelah saya pulang dari gunung baru saya ditelepon mendadak bahwa segera lengkapi berkasmu karena kau lolos tes pusat. Saya juga langsung kaget Pak, tiba-tiba lolos, ada namanya, lolos di ini, padahal saya sudah tidak harapkan, bukan tidak harap sih, kayak mungkin tidak lolos lah, pesimis begitu Om, karena latar belakang dan lain sebagainya Om. Akhirnya lolos juga, jadi dalam hatiku dari situ saya mulai bertekad bahwa saya bisa kayak di TNI ini. Saya akan tunjukkan kepada semua orang bahwa anak seorang petani juga pasti bisa jadi TNI. Memang saya akui Pak, kehidupan militer dengan sipil itu beda sekali Pak.
kalau kedisiplinan itu memang dari awal, dari atlet memang kita dituntut untuk harus disiplin, latihan dan lain sebagainya. Cuman kayak saya itu kan pembawaannya agak santai Pak, kalau mau bercerita atau sharing, tapi di militer kan kita itu harus tegas, harus keras suaranya, harus lantang, dan harus pokoknya cepat. Nah, jadi penyesuaian karakter itu yang menurut saya agak sulit Pak. Tapi alhamdulillah semua itu sudah bisa dilalui Om, karena memang saya selalu motivasi diri Om. Saya bilang saya sudah lolos, artinya semua orang pengen masuk di sini Pak. Tapi saya dikasih kesempatan, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, harus lalui semua Pak. Artinya semua orang juga mau pendidikan di PAPK Pak. Jadi saya selalu motivasi diri seperti itu Pak. Sebenarnya kebahagiaan ini mau dipersembahkan untuk orang tua. Karena ya output dari perjuangan seorang anak itu adalah persembahan untuk orang tua sebenarnya. Tapi karena saya tidak bisa persembahkan untuk orang tua secara langsung, jadi rasanya kayak perjuangan saya tidak tuntas, karena ya semua orang kan pengen hadirkan orang tuanya di sini, tapi karena orang tua saya agak jauh, terus karena kekurangan masalah finansial, jadi agak sulit untuk didatangkan. Jadi saya bilang sama orang tua bahwa tidak usah bersedih. Orang tua juga motivasi saya minta maaf karena kami tidak bisa hadir, tapi yakin dan percaya bahwa kami selalu dekat dengan Ananda. Kami selalu mendoakan kekuatan, kesehatan, keselamatan untuk Ananda. Jadi tidak usah bersedih, anggap saja bahwa kami ada di sana. Jadi motivasinya seperti itu. Siap Ibu, saya sudah terbiasa hidup seperti ini Ibu.